호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armidiana. Saya kelas 11 IPA 1 dan materinya pelajaran hari ini agama Islam, dan dipilih pemilihannya ada dakwah, ceramah atau khutbah, dan saya memilih ceramah. Langsung saja ke ceramah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta hidayahnya kepada kita selaku hambanya, dan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam agar tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tunda disebabkan tadi lagi ajan. Nah, mari kita lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sholat. Pentingnya mendirikan sholat telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita selaku umatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat merupakan tiang agama. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa sholat merupakan kokohnya agama Islam, yang sholat tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi memiliki makna yang lebih dari itu. Sholat merupakan bukti keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah dilihat dari sholatnya. Dalam sebuah surah Al-Ma'un ayat keempat dan kelima, yang berarti maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka yang dipakai di sini untuk mensifati orang kafir dan munafik. Dengan kelalaian, orang yang lalai terhadap sholatnya dengan sengaja, maka dapat disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Sebelum saya cukupkan pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat orang yang melalaikan sholatnya dengan sengaja. Amin rabbal alamin. Serta kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk saling menasihati sesama umat muslim untuk dalam kebaikan dan juga kebenaran. Sekian pembicaraan saya kali ini, ceramah saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari surah Al-Ma'un ayat keempat itu. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya itu dia kalau mau sholat tuh dia nggak niatnya karena Allah, terus pengen dipuji, terus dia terpaksa menjalankannya. Pokoknya nggak niat karena Allah, tidak sesuai dengan, pokoknya dia nggak niat lah, ya kan. Terus ayat ke Al-Ma'un ayat kelima itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang lalai itu maksudnya dia menjalankannya. Misalkannya ini ya, ini udah jam waktu sholat. Yang ayat kelima ini ya, maksudnya dia udah jam waktu sholat, dia menunda-nunda sholatnya sampailah ajan sholat berikutnya, barulah dia tergesa-gesa untuk cepat-cepat melakukan sholat yang belum dia kerjakan. Jadi dia itu seperti sengaja melambat-lambatkan sholatnya sampailah mau ajan sholat berikutnya. Nah itu tuh Allah sudah
tidak sudah tidak memaafkan hambanya yang seperti itu. Tetapi kalau kita ketiduran itu tanpa sengaja, jadi Allah masih memaafkan, kita masih bisa mengerjakannya di sholat. Ya, seperti kalau kita tidak sengaja melalaikannya, itu maksudnya dia ketiduran sampailah sholat berikutnya dia nggak sempat sholat berikutnya, itu namanya tidak sengaja, itu Allah masih memaafkannya. Nah, tetapi kita harus melakukan sholat yang kita tinggalkan itu secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, Allah tidak akan memaafkan itu. Orang yang lalai, cepat-cepat dia mengerjakan, cepat-cepat dia sampai cepat terburu-buru dia melakukan sholat itu sebelum detik-detik mau azan sholat yang lain. Jadi itu Allah tidak memaafkan orang yang lalai terhadap sholatnya dengan sengaja. Jadi seperti itulah maksud dari ayat Al-Ma'un ayat ke-4 dan 5. Sebelum saya cukupkan pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat orang yang melalaikan sholatnya dengan sengaja. Amin rabbal alamin. Serta kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk saling menasihati sesama umat muslim untuk dalam kebaikan dan juga kebenaran. Sekian pembicaraan saya kali ini, ceramah saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.